Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Meruhu, mahasiswa Stikes Karya Husada Semarang, program studi Profesi Nurse angkatan 20. Di saat ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana atau KB yang bertujuan agar ibu-ibu mengetahui macam-macam metode kontrasepsi yang dapat digunakan pasangan usia subur. Pengertian: keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarahan kehamilan, atau salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Yang kedua adalah manfaat keluarga berencana. Yang pertama, perbaikan kesehatan badan ibu. Yang kedua, adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, beristirahat dan menikmati waktu luang, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak lebih sempurna. Yang keempat, perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Kita masuk dalam yang ketiga, yaitu macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama, metode amenorrhea laktasi atau MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI. MAL sebagai kontrasepsi bila yang pertama menyusui secara penuh, 2 belum haid, 3 umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerja: penundaan atau penekanan ovulasi. Keuntungan kontrasepsi: yang pertama, efektivitas tinggi, tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu obat atau alat, tanpa biaya. Keterbatasan: yang pertama, perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Yang kedua, tidak melindungi terhadap IMS. Cara pemakaian: bayi disusui menurut kebutuhan bayi, biarkan bayi menghisap sampai melepaskan sendiri hisapannya. Susui bayi Anda juga pada malam hari karena menyusu pada waktu malam membantu mempertahankan kecukupan kebutuhan ASI. Bayi terus disusukan walau ibu atau bayi sedang sakit. Ketika mendapat haid, pertanda ibu sudah subur kembali dan harus segera mulai metode KB lainnya. Yang kedua, pil. Cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Efek samping: gangguan perdarahan atau perdarahan bercak atau perdarahan tidak teratur. Cara kerja: menekan ovulasi, rahim tidak bisa menerima hasil pembuahan, mengentalkan lendir serviks, mengganggu transportasi sperma. Keuntungannya adalah tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, kesuburan cepat kembali, dapat dihentikan setiap saat. Keterbatasan: mengganggu siklus haid, peningkatan atau penurunan berat badan, harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar, payudara menjadi tegang, mual, pusing, jerawat. Cara pemakaian: mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid, diminum setiap hari pada saat yang sama. Bila lupa 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan. Bila tidak haid, mulailah paket baru 1 hari setelah paket terakhir. Yang ketiga, metode suntik progestin. Sangat efektif dan aman, dapat dipakai oleh sebuah perempuan dalam usia reproduksi. Kembalinya kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 bulan, cocok untuk masa menyusui karena tidak menekan produksi ASI. Cara kerja: mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghambat transportasi sperma. Keuntungan: sangat efektif, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause. Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Keterbatasan: gangguan siklus haid, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Pada waktu penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, jerawat. Cara pemakaian: setiap saat selama siklus haid, asal tidak sedang hamil. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Selama 7 hari setelah suntikan pertama tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM di dalam daerah pantat. Suntikan diberikan setiap 90 hari. Yang keempat, kontrasepsi implan. Efektif selama 5 tahun untuk Norplant, 3 tahun untuk Jadena, Indoplant, dan Implanon. Dapat dipakai oleh
Semua perempuan dalam usia reproduksi, pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut, aman dipakai saat laktasi. Cara kerja: lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi. Keuntungannya: daya guna tinggi, pelindung jangka panjang sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas pengaruh estrogen, tidak mengganggu senggama, tidak mengganggu reproduksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Keterbatasan: pada kebanyakan klien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak, hipermenorrhea atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenorrhea. Timbul keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, nyeri dada, perasaan mual, pening, pusing kepala, peningkatan atau penurunan berat badan. Membutuhkan tindak pembedahan minor. Cara pemakaian: setiap saat selama siklus haid, hari kedua sampai hari ke-7 atau 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan, pasca keguguran. Bila kalian menggunakan kontrasepsi hormonal atau AKDR dan ingin menggantinya dengan implan, insersi dapat dilakukan setiap saat. Daerah pemasangan atau insersi pada lengan kiri atas bagian dalam atau subkutan. Daerah insersi harus tetap kering dan bersih selama 48 jam pertama untuk mencegah infeksi pada luka insisi. Balutan penekan tetap ditinggikan selama 48 jam pertama, sedangkan plester dipertahankan hingga luka sembuh sampai 5 hari. Setelah luka sembuh, daerah tersebut dapat disentuh dan dicuci dengan tekanan wajar. Bila ditemukannya adanya tanda-tanda infeksi seperti demam, peradangan, atau bila ada rasa sakit menekan selama beberapa hari, segera kembali ke klinik. Setelah masa pemakaian habis, implan harus segera dilepas. Yang kelima, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. Tidak perlu dipakai oleh wanita yang terdapat infeksi menular seksual. Ada beberapa jenis: Cu380A, Novate, Lipes Loops. Cara kerja: yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai cavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu dengan atau membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Keuntungan: yang pertama, efektivitas tinggi, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual dan meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. Tidak mempengaruhi kualitas dengan produksi ASI. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Dapat digunakan sesampai menopause. Tidak ada interaksi dengan obat-obat. Kerugian: efek samping yang terjadi, perubahan siklus haid lebih lama dan banyak perdarahan sputing antara menstruasi saat haid lebih sedikit. Komplikasi lain: merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan perforasi dinding uterus, perdarahan berat pada waktu haid yang memungkinkan penyebab anemia, tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti-gantian pasangan. Cara pemakaian: setiap waktu dalam siklus haid dan dipastikan klien tidak hamil, hari pertama sampai ke-7 siklus haid, segera setelah melahirkan, dan setelah 6 bulan dengan metode MAL. Setelah abortus, selama 1-5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi, AKDR dipasang dalam rahim. Kembali memeriksakan diri setelah 4-6 minggu setelah pemasangan. Selama bulan pertama pemakaian AKDR, periksa benang secara rutin, terutama setelah haid. Segera kembali ke klinik apabila tidak ada meraba benang AKDR, merasakan bagian yang keras dari AKDR terlepas, siklus haid terganggu dan meleset, terjadi pengeluaran cairan vagina yang mencurigakan adanya infeksi. Setelah masa pemakaian habis, AKDR harus segera dilepaskan.
Sekian pendidikan kesehatan keluarga berencana atau KB yang saya lakukan di saat ini. Sekiranya pendidikan kesehatan keluarga berencana atau KB dapat bermanfaat dan berguna bagi ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.